sekali lagi tidak ada satupun yang kita mampu untuk membayar ataupun membalas atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan dalam diri kita, kecuali hanyalah dengan senantiasa mensyukuri dan mensyukuri semua nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan. Dan semoga kita tidak pernah berhenti dari kemampuan untuk mensyukuri nikmat tersebut. Karena sesungguhnya dari sekian banyak hamba-hamba Allah yang tentunya sama, tidak ada yang pernah berhenti dari mendapatkan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah sedikit sekali dari mereka yang mampu dan mau mensyukuri nikmat tersebut. Dan semoga kita dimasukkan dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit sekali dari golongan hamba-hambaku yang mau bersyukur. Dan wujud dari rasa syukur kita dengan menunaikan amal ibadah di malam hari ini, yaitu salat Isya, dan juga kita lanjutkan dengan salat tarawih meskipun sambil terkantuk-kantuk karena dengan suasana yang mendukung untuk ngantuk ya. Sudah kenyang dari berbuka puasa, suasana dingin, rintik-rintik hujan. Alhamdulillah sekarang sudah selesai hujannya. Jamaah yang dirahmati Allah, sehat adalah nikmat. Dari sekian banyak nikmat yang Allah anugerahkan dalam kita, dalam kehidupan kita, dan kalau mungkin ditempatkan, sehat menduduki peringkat yang teratas di antara nikmat-nikmat yang lain. Karena apa? Ketika seseorang diberikan nikmat harta, nikmat kemewahan, nikmat-nikmat yang lain, sedangkan dia dalam kondisi sakit, dia tidak mampu untuk menikmati nikmat-nikmat tersebut. Ada sebuah ilustrasi, sebuah gambaran orang yang mendapatkan nikmat harta 5 miliar tanpa kontrol, tanpa kendali, tanpa batas di dalam menikmati harta yang diberikan oleh Allah kepada dia, tidak berselang lama jatuh sakit. Datang kepada dokter, kemudian dokter memberikan saran kepada pasiennya atau kepada orang tersebut, karena sakit yang diderita oleh orang ini sudahlah sangat parah. Hingga kemudian dokter mengatakan, jenengan sudah tidak boleh makan sembarangan, karena tekanan darah, tekanan jantung, dan juga kondisi organ-organ tubuh yang lain tidak bisa sembarangan menerima makanan. Maka perhatikan makan yang mesti engkau makan. Tidak boleh makan nasi putih, tidak boleh apalagi makan daging, tidak boleh makan seafood, tidak boleh makan ini makan itu. Yang diperbolehkan hanya makan ubi rebus. Supaya lebih sehat lagi, pagi hari berjemur sambil menggerakkan badan agar terkena cahaya matahari dengan sempurna. Jangan pakai baju. Berjalan kaki, jangan pakai alas kaki. Jamaah yang dirahmati Allah, kondisi seperti ini kira-kira mana yang lebih nikmat? Uang 5 miliar atau kesehatan? Uang 5 miliar tidak bisa dinikmati dengan baik karena ternyata sakit, dan untuk mendapatkan kesehatan tidak ada bedanya tampilan yang
harus dia lakoni dengan orang yang tidak punya harta. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sebetulnya banyak sekali memberikan sarana, memberikan cara kepada hambanya agar mencapai nikmatus sehat tersebut. Salah satunya adalah dengan apa yang kita lakoni sampai hari ini, yaitu as-siyam, puasa. Salah satu faedah puasa adalah mendapatkan kesehatan. Bukan hanya kesehatan jasmani, tapi juga kesehatan rohani. Yang pertama adalah sehat rohani kita, karena begitu banyak, begitu besar semangat di dalam menjalankan ibadah selama bulan puasa. Disitulah tentunya atau mestinya kesehatan ruh didapatkan. Sholat dijaga, sholat ditingkatkan, kemudian menjaga menjaga ucapan-ucapan kotor, menjaga syakwa sangka, menjaga ghibah, menjaga makanan-makanan yang haram, menjaga aktivitas-aktivitas yang mendatangkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua dalam rangka untuk mendapatkan kesehatan ruh. Karena apa? Karena siang hari mau ghibah, lagi puasa. Siang hari mau melakukan kemaksiatan, puasa. Jadi puasa bisa mencegah seseorang dari kemaksiatan, dan ketika berhenti dari kemaksiatan, disitulah iman dalam kondisi terbaik. Karena iman yazidu wa yanqus, iman itu kadang bertambah dan terkadang berkurang. Yazidu bitta'ah, iman itu bertambah ketika melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkurang ketika mengerjakan kemaksiatan kepadanya. Jadi banyak sekali waktu dan berbagai macam amal yang bisa mendukung dan membawa kita dalam kesehatan ruh di dalam atau di saat menjalankan siyam. Belum lagi dengan obat hati, yaitu qiraatul Quran, diantaranya memperbanyak bacaan Al-Quran. Kemudian yang kedua, sehat jasmani. Bagaimana orang yang siam bisa mendapatkan sehat jasmani? Tapi tidak semua orang siam mesti mendapatkan kesehatan jasmani. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diteladankan dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesehatan jasmani didapatkan karena dalam satu hari pencernaan kita diberi kesempatan untuk istirahat dari kerja rodinya. Kenapa kerja rodi? Karena di luar bulan Ramadan, di luar bulan puasa, pencernaan kita dari bangun tidur sampai tidur tidak berhenti dari bekerja. Ya. Habis subuh ngopi ngetan. Jam 6, jam 7 sarapan pecel. Jam 8, jam 9 gorengan. Jam 12 soto. Jam 3 bakso lewat. Jam malam makan malam. Mau tidur masih mindu. Jadi pencernaan kita kerja rodi, tidak ada istirahatnya. Dengan siam, pencernaan kita hanya menerima asupan makan 2 kali secara normalnya, yaitu di pagi hari di saat menjalankan sahur dan di saat berbuka puasa. Bila ini betul, bila ini kita lakukan, maka kesehatan itu akan kita dapatkan. Tapi kalau ternyata di bulan Ramadan atau di saat menjalankan siam, perut kita, pencernaan kita tidak istirahat sepenuhnya seperti di saat tidak melakukan siam, maka sehat jasmani juga tidak didapatkan. Karena selama sehari penuh menjaga dan menahan haus dan lapar, begitu terdengar kumandang adzan balas dendam, semua menu disediakan dan seolah-olah dimakan semuanya.
Apalagi di saat istirahat. Sebetulnya makanan paling sehat yang pertama kali harus dimakan masuk ke dalam pencernaan kita adalah makanan yang paling ringan untuk dicerna. Rasulullah memberikan pengajaran kepada kita, saat berbuka yang harus dimakan, yang harus diminum adalah sesuatu yang manis, tapi bukan es teh manis atau es campur manis. Yang dimakan adalah yang manis, yaitu manisnya madu atau manisnya kurma atau manisnya buah-buahan. Kalau kita melakukan itu maka pencernaan kita sehat. Tapi kalau yang masuk adalah es teh manis dan bakwan gorengan gurih, ya enggak kita dapatkan kesehatan itu. Maka yang harus kita perhatikan agar jasmani kita sehat dengan puasa, ya asupan yang masuk ke dalam tubuh kita harus betul-betul diperhatikan, ya. Jangan balas dendam. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Sebetulnya hidup di bawah konsep Islam itu sangat mudah dan menyehatkan. Semua yang diperintahkan oleh Allah itu adalah menyehatkan. Siam bisa membawa kita pada kesehatan. Kemudian sholat pun juga bisa membawa kita kepada kesehatan. Atau ibadah-ibadah yang lain, semua bisa membawa kepada kesehatan, baik sehat jasmani ataupun sehat rohani, asalkan di saat melakukan hal itu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat juga bisa memberikan sehat jasmani dan sehat rohani. Kalau kita mengerjakan salat, tumuk ninahnya kita perhatikan. Kalau tidak ada tumuk ninahnya, maka jangan heran kalau persendiannya masih usia muda sudah terasa tidak nyaman, ya, karena sholatnya jarang dilakukan dengan tumuk ninah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, masih beberapa hari ke depan kita ada kesempatan menjalankan siam. Marilah siam tahun ini selain memperbaiki amal ibadah untuk meningkatkan kesehatan ruh, kita perhatikan juga bagaimana asupan yang masuk ke dalam tubuh kita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tempat yang terburuk bagi anak Adam kecuali perut. Makanlah secukupnya, bila tidak mampu bagi perutmu dalam 3 bagian, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Jadi kita lakukan itu agar bisa mendapatkan sehat jasmani, sehingga 2 kesehatan terbesar dari nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita bisa kita rasakan dan bisa kita dapatkan, sehingga kita semakin menjadi hamba yang baik, semakin menjadi hamba yang khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa astaghfiru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.